Nah, materi hari ini adalah tentang e-tourism. Biasanya kita dengar e-money, apa ya lagi ya? Apa lagi? E e-learning, e-money, e-wallet, apa lagi ya? E-sajan. E-commerce. Oh, e-commerce. Apa lagi ada yang tahu? E-library. Ayam ayam ayam. Nah, biasanya itu kan artinya elektronik ya. Berarti ada versi elektroniknya. Ya. E-money. Money itu bentuknya kertas, ya, koin. Kalau dia berarti dia ada versi elektroniknya. Gitu ya. Apa tadi? Kok lupa sih? Wallet kan sama kayak e-money, mirip-mirip. E-library. Library itu perpustakaan, ada fisiknya di sticky. Kalau e-library, buku-bukunya bisa diakses secara elektronik. Oke, apa lagi tadi? E-commerce. Toko-tokonya ada fisiknya. Kalau e-commerce ya ada versi digitalnya. Ya, bukan ada versi softwarenya, bukan. Karena tidak selalu berarti software. E-money itu belum tentu pakai software. Ya, maksudnya belum tentu ada software khususnya. Dia bisa nempel di HP-mu, bisa nempel di kartu gitu ya. E-tol contohnya lagi satu. E-tol itu kan bukan software. Ya, e-tol itu kartu. Ya, kalau pindahnya kartu. Dia sebutannya adalah elektroniknya. Nah, hari ini tentang e-tourism. Nah, menurut kamu apa artinya? Kalau udah bisa jawab langsung sudah kuliahnya. Tadi saya kasih contoh e-money, e-commerce, e-tol, e-library. Nah, kalau e-tourism apa? Kalau ada yang bisa jawab langsung kita akhiri kuliahnya. Ada yang bisa jawab? Kalau e-tourism, kalau e-nya adalah tourism, artinya apa? Singkat, padat, jelas. How to kuliah 5 menit gitu ya. Kalau enggak saya tanya aja. Yumar Salas Dwi, Pamung apa ini? Pamungkas. Halo Yumar. Apa? Ya, Apa, Pak? ya. Kalau e-tourism apa? Bentar, Tourism. Pak. Searching dulu, Pak. Kok searching dulu? Tadi kan saya contohin tuh ya e-money, money-nya uang bentuknya kertas. Kalau e-money bentuknya bukan kertas lagi. Itu. Nah, kalau e-tourism apa? Wah, Elektronik. apanya elektronik nih Ahmad Irawan? Ayo gimana? Apanya yang elektronik? Mungkin eh apa ya? Diiklankannya Pak, Bu- pariwisatanya. bukan bule-bulenya elektronik, bukan. Enggak. Boleh elektronik. Bukan turisnya elektronik. Izin sholat dulu bentar. Silakan, monggo. Kayak nanti tapi habis kuliah habis sholat kayaknya kuliahnya udah selesai. Ya. Oke ya, kalau tidak tahu ya saya jadi kuliah dong ini ya, padahal maunya berakhir aja ya. Website untuk perwiraus perwari Nah, apa itu? Itu Googlemu baru setengah itu kebuka website untuk alamannya itu. wisata gitu, Pak. Apa gimana? Coba diulang. Website untuk wisata gitu, Pak. Oh, bisa untuk wisata. Oke, ini slide saya cuma 6 ya. Makanya nggak banyak. Kalau di Google bilangnya Apa di Google bilangnya apa? tourism adalah platform digital. Platform digital. Di sini dulu. Platform digital apa? Kamu kok buka Google, tinggal buka Elsa aja itu udah jawabannya hari ini.
Ngapain cari di Google, jawabannya ada di e-learning. Astaga ya. Ya kan itu materi hari ini tuh. Ngapain ke Google, ke e-learning yang bener. Ya, jadi TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, itu ngubah pariwisata khususnya pada era 4.0. Jadi yang pakai sensor, yang HP-nya pakai canggih-canggih, ada wifi-nya. Era 4.0 itu ngubah juga pariwisata. Jadi nggak hanya komputer aja yang berkembang gitu ya. Lalu TIK itu memberdayakan konsumen. Jadi konsumennya itu bisa identifikasi, bisa menyesuaikan, beli produk-produk, ya itu dengan menggunakan TIK. Jadi dia bisa, ntar saya ambil gini. Nah, ini mana? Nah, ya jadi dengan TIK itu menyediakan alat ya, mengembangkan, mengelola, mendistribusikan penawaran di seluruh dunia. Jadi kalau dulu mau beli pai susu ke Bali harus datang ke Bali ya, belum zamannya canggih. Sekarang bisa beli lewat internet aja. Gitu ya. Itu berkat perkembangan TIK. Kalau dulu mau beli baruju barong ke Sukawati, ke Gianyar, harus datang ke Gianyar. Hari ini tinggal buka marketplace aja. Nah, konsep pariwisata berlaku juga mau nginep, mau traveling, mau sewa kendaraan gitu ya. Itu konsep pariwisata yang memanfaatkan TIK itu disebut juga dengan e-tourism. Jadi bukan turisnya elektronik, bukan ya. Ya, jadi berlaku juga misalnya tadi e-money, ya konsep keuangan ya yang memanfaatkan TIK. Nah, gitu ya. Jadi kata kuncinya kayak gitu. Itu disebut e-money. Ya. Konsep tol yang memanfaatkan TIK juga disebut e-tol. Konsep pertokoan ya perdagangan itu yang memanfaatkan TIK disebut juga e-commerce. Jadi formatnya, strukturnya seperti itu. Jadi bukan turisnya yang elektronik, bukan ya. Jadi tourism adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan hubungan pariwisata, membantu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk meningkatkan proses bisnis serta meningkatkan proses knowledge sharing. Knowledge sharing ini maksudnya adalah agar pengunjungnya, turis-turisnya tahu apa yang ada di situ gitu ya. Jadi belum langsung belanja, belum transaksi dulu, tapi tahu dulu di situ ada apa. Nanti kalau dia sudah tahu di situ ada apa, nanti keputusannya apakah dia akan belanja, apakah dia akan traveling ke situ, itu kembali ke turisnya. Yang penting yang pertama dulu adalah meningkatkan proses bisnis, membantu perusahaan bergerak, meningkatkan hubungan pariwisata, lalu meningkatkan knowledge sharing. Jadi dibagi gitu. Biar tahu di Bali itu ada jualan apa aja gitu. Itu dibantu dengan TIK, itu disebut dengan e-tourism. Nah, dengan adanya sistem e-tourism tadi, SDM-nya juga harus diperkuat. Ya, sistemnya ada tapi orang-orangnya nggak bisa mengoperasikan, ya sama saja tidak berfungsi kan gitu. Nah, SDM-nya diperkuat dengan ranah yang disebut digital marketing. Ya, jadi sangat diperlukan untuk mempromosikan atau memasarkan suatu wisata di media sosial agar menarik wisatawan datang. Jadi sistemnya sudah ada, TIK yang membantu e-tourism. Cuma kalau SDM-nya nggak bisa, ya nggak jalan juga gitu ya. Jadi SDM-nya harus dilatih, dididik agar memahami digital marketing, pemasaran di dunia digital. Kayak gitu. Jadi yang mengoperasikan orang-orangnya harus ada. Nah, aspek dalam e-tourism itu maksudnya adalah apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya. Dalam TIK yang membantu pariwisata. Jadi yang pertama website ya. Setidaknya harus punya website, media sosial ya. Kalau website itu berisi seperti brosur zaman dulu gitu ya. Harganya di situ, foto-fotonya di situ, alamatnya di situ, nomor kontaknya di situ. Kemudian bisa langsung diarahkan untuk booking, ada maps-nya, petanya gitu ya. Ada testimoni orang-orangnya, itu website. Kalau di media sosial dia lebih compact dari website ya. Media sosial ini tergantung platformnya apa. Kalau Instagram ya mungkin dia lebih ke foto, video, video singkat.
Ya, kalau di Facebook dia lebih ke testimoni gitu ya. Kalau di mana lagi media sosial? Di TikTok gitu ya, yang tren saat ini lebih ke video singkat yang menarik atau sedang in banget di anak muda kayak gitu ya. Bedanya website dengan media sosial. Website ini ibarat brosur, media sosial ini ibarat bagian hits-hitsnya saja gitu. Jadi tidak semuanya seperti di website. Lalu media transportasi ini penting dalam e-tourism walaupun berbasis TIK ya. Basis TIK kita harus tetap sampaikan nanti di media-media tadi, media transportasi yang kita punya seperti apa. Jangan hanya tempatnya saja yang bagus tapi kita nggak ngasih tahu akses transportasinya untuk ke tempat kita tuh kayak gimana gitu. Kemudian tidak kalah penting untuk memasang iklan secara daring walaupun kita sudah punya website, sudah punya media sosial, ya. Cuma orang-orang yang mengakses website kita, orang-orang yang mengakses media sosial kita harus tahu namanya dulu. Ya. Saya mau buka website Pai Susu, ya kalau nggak tahu namanya ya nggak nyampe ke sini gitu ya. Ya, gimana caranya? Saya mau buka website yang jualan baju barong, kalau nggak tahu namanya nggak nyampe-nyampe. Ya. Oleh itulah pentingnya memasang iklan secara daring. Ini nggak harus sering-sering. Ya, kembali ke kondisinya ya, maksudnya ke keinginannya seberapa, sebulan sekali oke gitu ya. Kemudian menyediakan forum diskusi atau forum diskusi di luar tapi kita pantau gitu ya. Misalnya gini, apa namanya? Kita jualan atau saya jualan pai susu. Ya. Saya lihat forum-forum kuliner, orang-orang yang ngomongin kuliner itu apa yang sedang in sekarang. Ya, itu kan bisa juga dilihat dengan memanfaatkan TIK. Itu penting untuk perkembangan objek wisata kita atau apa yang kita punya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam e-tourism. Nah, jadi dengan adanya e-tourism tadi, TIK yang membantu pariwisata ya, atau pariwisata yang berubah karena adanya TIK, konsumen akan sangat mudah merencanakan serta melakukan perhitungan yang tepat untuk mendapatkan paket liburannya. Jadi konsumen itu bisa ngatur. Saya mau di Bali 3 hari. Hari pertama saya ke sini, hari kedua saya ke sini, hari ketiga saya ke sini. Itu semuanya diatur dari dia di rumahnya, di tempat asalnya. Ya dia bisa bayar dulu. Ya sehingga nanti dia di Bali tinggal jalan-jalan aja, enggak perlu ngurusin pembayaran lagi sampai pulang. Kayak gitu orang berwisata zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dulu beda ya, kalau belum canggih sekarang. Jadi kalau mau ke Bali enggak ada booking gitu ya. Jadi cukup beli tiket pesawat sampai di sini baru booking hotel, lalu baru gimana ya? Cari transport sendiri gitu ya. Lalu ke tempat-tempatnya juga yang berdasarkan kenalan, berdasarkan info orang sebelumnya, jadi nggak bisa searching sendiri. Kalau searching sendiri waktunya habis kan gitu ya. Kalau zaman sekarang kita bisa cek dulu di rumah ya, cek dulu di tempat asal sebelum ke tempat tujuan. Ya, cek sepuas-puasnya, lihat reviewnya, lihat komentarnya, lihat harganya, bandingin sana sini gitu ya. Lalu memutuskan untuk seperti apa paket liburannya. Itu tercipta karena adanya e-tourism. Jadi e-tourism itu sebuah paket komplit ya, paket komplit dari booking, mulai dari booking, belanja, menentukan rute, media sosialnya, websitenya, lalu forum komunikasinya. Intinya adalah dunia kepariwisataan yang berubah karena adanya TIK. Jadi bukan hanya e-commerce, bukan hanya marketplace, tapi keseluruhan itu dirangkum jadi satu dengan yang namanya e-tourism. Oke, kira-kira kayak gitu. Materi singkat tentang e-tourism, nanti teman-teman bisa lebih lengkapnya baca lagi di e-learning. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Di e-learningnya masih gini, di e-learning saya Pak Elsanya masih belum ada materi. Oh, belum ada. Oke, sebentar Ya, saya. dari pertemuan 9, kuisnya juga masih belum bisa diakses Pak. 9 ya belum ya? 9, 10, 11. Oke, ntar saya ingetin. Ini.
Ingatin bagian e-learningnya. Harusnya kamu nggak bilang, kan jadi libur. Takutnya nilai C, Pak. Oh enggak, senang aja. Emang kapan saya pernah ngasih nilai C? Sering, Pak. Oke ya, ntar saya ingatkan bagian e-learning untuk update 9, 10, 11. Hari ini berarti sudah temuan 11, teman-teman belajar tentang e-tourism. Jadi tahu bahwa tidak e-tourism itu luas sekali gitu ya, dari website, media sosial, lalu informasi tentang transport, lalu forumnya luas banget. Jadi tidak hanya pada e-commerce, marketplace, tidak hanya itu e-money, tapi semua itu tergabung dalam sebuah konsep kepariwisataan. Konsep pariwisata yang berubah karena adanya TIK di era 4.0. Kayak gitu kira-kira. Gimana, ada lagi? Kayaknya enggak ada ya, udah pinter-pinter ya. Kalau tidak ada, saya mau sapa-sapa sedikit lah. Sapa-sapa sedikit. Perli Firmansyah. Ya Pak, halo. Oke, lagi di mana? Lagi di kos Pak. Oh, di kos. Ya, Oke. Internet aman, internet aman. aman. Di Sticky providernya agak gangguan ini, agak lambat dan patah-patah. Aman pakai wifi sama pakai data Pak. Kalau Wifi? nge-lag tinggal ganti. Oh gitu. Wifi-nya pakai apa? Wifi-nya pakai IndiHome. Oke, ini mantap. Iya. Sticky pakai Sering bisnet. nge-lag kalau IndiHome. Sticky pakai bisnet sekarang kayak lagi down. Kosnya dekat kampus ya? Ya, dekat Oke. di Sesetan. Oh, sesetan. Pernah datang ke kampus belakangan ini? Sering. Oh, sering. Pak. Ngapain? Iya. Ada ikut kepanitiaan. Oke. Sip. Ternyata gini ya, aktif juga berorganisasi gitu. Berikutnya saya siapa yang tadi aja ya, Ahmad Irawan. Ya, halo Pak. Oke. Lagi di mana? Di rumah Pak. Oh, di rumah. Internetnya pakai apa internetnya? Mau pakai 2 ini. Woi, 2 tuh gimana? Kalau nge-lag ganti pakai wifi. Oh, wifi-nya apa wifi-nya? IndiHome juga. Kok Pak? Sama, saya di rumah pakai IndiHome. Di rumah ya, ini kan lagi di kampus. Sinyalnya Iya. Nah, itu udah kelihatan kamu putus-putus. Oke deh. Sip. Pernah ke kampus belakangan ini? di Lombok Pak. Oh, di Lombok, tak kira di Gede Bali. Oke, berarti tidak ke kampus ya. Sip. Lagi satu ya. Lagi satu ya. Kok salah klik saya. Kade Apriana Bayu. Ada orangnya enggak nih? Halo Pak, Oke, ada. Lagi di mana, Dek Bayu? lagi di rumah Pak. Di rumah. Internetnya pakai apa? Paket Pak, kota, Oh, oke, kota. Providernya boleh tahu providernya. Telkomsel. Woi, mantap. Mau Telkomsel nggak pernah jatuh ya. Ada langganan wifi? Nggak. Enggak Pak, Wih, mantap. Ini kuota untuk kuliah online. Oke deh, sip deh. Ini pertanyaan dan materi kuliahnya nggak nyambung. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah ngobrol-ngobrol ya.
Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Kayaknya nggak ada ya. Saya tinggal info untuk update Elsa-nya saja. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan karena materinya juga tidak rumit-rumit amat gitu ya terkait dengan e-tourism. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu apa yang dinamakan e-tourism. Bukan berarti turisnya elektronik gitu, bukan ya. Jadi merupakan dampak dari TIK, Revolusi Industri 4.0 yang mengubah pariwisata. Yang dulu pariwisatanya manual, sekarang pariwisatanya pakai TIK. Nah, sistem itu satu keseluruhan itu dinamakan e-tourism. Dalamnya mungkin ada EE yang lain ya, ada e-money, e-wallet, dan segala EE lainnya, itu e-commerce dan lain sebagainya. Oke, kira-kira kayak gitu materi untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya akhiri dengan selamat malam. Malam Pak. Selamat malam Pak. Yo.